Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, tema kita di Dokter Kito hari ini akan membahas tentang blefaritis. Nah, blefaritis ini adalah suatu kondisi umum pada mata yang sering kali terjadi, namun juga sering kali diabaikan, pemirsa. Blefaritis ini dapat mengakibatkan ketidaknyamanan pada mata dan juga dapat mempengaruhi penglihatan. Tentu tidak hanya kulit wajah, pemirsa, yang butuh perawatan, begitu juga dengan mata. Nah, bagaimana cara memelihara mata yang baik juga benar? Hari ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, ada Dr. Junia dan juga Dr. Nadia. Mari kita sapa. Halo Dr. Junia. Halo. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemarin full liburan nggak? Oh, kayaknya tidak ya. Tidak liburan ya, padahal libur panjang loh ya. Terlewatkan. mencari cuan ya tetap ya. Oke, selanjutnya juga ada Dr. Nadia. Halo Dr. Nadia. Gimana kabarnya Dr. Nadia? Alhamdulillah baik dan sehat. Sehat, tetap semangat? Semangat. Senin ya, pagi ini pagi Senin dan kita harus tetap semangat. Baik Dokter Junia dan juga Dokter Nadia, hari ini kita membahas terkait dengan blefaritis. Nah, untuk blefaritis itu sendiri sebenarnya kondisi seperti apa sih dan juga apakah ada jenis-jenis tersendiri, Dokter Junia? Oke. Blefaritis itu nama yang sangat medis ya. Orang taunya oh ya udah penyakit pada mata. Ternyata mata itu kan banyak. Ada bola mata, ada kornea dan lain-lain. Nah, hari ini kita spesifik bahas itu salah satu masalah di kelopak mata. Nah, ada banyak jenisnya, ada yang bintitan kata orang kita, tapi kita bukan bahas itu, kita fokus ke blefaritisnya. Gitu. Nanti banyak klasifikasinya berdasarkan penyebabnya, terus lokasi spesifiknya di kelopak matanya bagian mananya, nanti ada penjelasan di belakang yang lebih lengkap. Artinya banyak ya perawatan yang harusnya kita lakukan terhadap mata kita ya, Dokter Junia. Betul. Terutama kan sekarang riasan mata, banyak ya. Dan lain-lain itu kan agak tren ya. Hal-hal tersebut kadang juga menjadi resiko untuk terjadinya penyakit pada kelopak mata. Salah satunya mungkin juga soft lens ya, Dokter Nadia. Soft lens bisa eyelash juga, itu bisa jika tidak digunakan dengan baik, terus misalnya tidak hygiene, itu kan juga bisa menyebabkan masuknya bakteri pada mata kita. Nanti akan baik. kita bahas. Kita bahas selengkapnya, mari kita bahas Dokter Junia. Oke, saya dulu ya. Oke. Kita bahas blefaritis hari ini. Oke. Yang jadi pertanyaan itu blefaritis, infeksi atau radang di kelopak mata. Di bagian mananya sih? Nah, kita lihat definisinya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kebetulan gambar bola mata nih. Bagian dalamnya ada lensa, kornea dan lain-lain ya. Nah, yang kita bahas yang lebih superficial, bagian luar. Oke. Definisinya sendiri, blefaritis itu adalah peradangan di kelopak mata. Di garis bawahi, peradangan di kelopak mata. Peradangan sendiri penyebabnya bisa banyak. Bisa karena iritasi, kemudian karena infeksi bakteri dan lain-lain. Ini menyebabkan kelopak matanya bengkak, kemerahan dan terasa nyeri. Oke? Tidak ada kata-kata benjolan ya. Dia bengkak aja. Kayak gambar ini dia agak bengkak, merah dan nyeri. Sakit rasanya, biasanya cenderung ingin dikucek-kucek. Dari kedua gambaran bola mata, kelopak mata di depan ini, dia berbeda, jenisnya pun berbeda antara dua ini. Kalau dilihat ya, ini kita nggak bahas bola mata bagian dalam, kita bahas kelopaknya. Nah, di kelopaknya ini otomatis kita akan selalu mengedipkan mata, menggerakkan kelopak mata. Pergerakan itu kadang menimbulkan rasa nyeri karena terjadi peradangan di kelopak matanya. Kelopak mata meliputi ada bulu mata. Di bulu mata ini nanti ada kelenjarnya, kemudian ada folikel bulu matanya. Di mana pemirsa di rumah sekarang sudah tahu ada yang namanya lash lift, eyelash,
terus bulu mata palsu ya, betul. ada eyeliner, eyeshadow dan lain-lain, soft lens. Nah itu kan benda asing yang kita letakkan di area mata. Apakah aman? Aman asalkan cara penggunaan, bahan yang digunakan dan hygiene atau pembersihan afternya itu benar. Kalau tidak, itu bisa menjadi port di entry atau disebut juga jalan masuknya kuman atau bakteri. Nah, kalau udah masuk kuman atau bakteri di sesuatu yang harusnya bersih, itu bisa menyebabkan peradangan. Peradangannya ada banyak bentuknya. Ini sekedar bengkak dan merah ya. Nah, kalau ini ada kerusta-kerustanya nih. Tuh. Itu udah nanah ya dokter ya? Atau seperti apa sih? Bukan nanah ya. Kayak kerusta itu kayak cairan berwarna kuning yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Mungkin sekilas tampaknya seperti nanah. Oke, ini melekat. Nah, biasanya kalau kejadian yang seperti ini bukan hanya infeksi saja, ini ada juga keterkaitannya dengan nanti rosacea, alergi, psoriasis dan kawan-kawan. Reaksi autoimun ya. Oke. Kita bahas penyebab dan faktor resiko. Ini yang pemirsa di rumah perlu ketahui karena, oh saya ada nggak ya faktor resikonya begitu. Pertama, di blefaritis ini bukan punya penyebab tunggal. Oke. Kalau penyakit misalnya infeksi DBD dan lain-lain itu penyebabnya tunggal, virusnya satu gitu ya. Kalau blefaritis itu enggak, dia multifaktorial, artinya banyak hal yang saling berkaitan mempengaruhi terjadinya kejadian ini. Tetapi biasanya itu akibat penyumbatan pada kelenjar minyak di dekat akar bulu mata. Akar bulu mata sendiri letaknya itu pas di kelopak mata kita atas dan bawah ya. Bulu matanya tertempel, kemudian ada akarnya, di sekitarnya ada kelenjar, nanti ada gambarnya di belakang, itu yang bisa terinfeksi. Paling sering karena itu. Pertama, biasanya memiliki jenis kulit yang berminyak. Oke. Setelah itu menggunakan lensa kontak. Kadang lensa kontak itu ada cara pakainya tuh. Misalnya maksimal pemakaian sehari berapa jam. Kemudian after pemakaian, setelah pemakaian cara pembersihannya ada aturan khusus begitu. Setelah itu masa pakainya, misalnya kontak lens yang hanya disarankan masa pakainya 3 bulan, kadang digunakan berlebih. Jadi ada akumulasi bakteri dan kuman di situ yang saat kita bongkar pasang itu bisa menjadi jalur masuknya kuman. Atau bahannya misalnya kontak lensanya oke, cara pakainya oke. Tapi dalam cara penggunaan kita pasti akan memegang tuh kelopak matanya. Itu juga bisa menimbulkan iritasi. Jika dilakukan berulang, misalnya tangan pas pemakainya tidak bersih, itu bisa jalur masuknya kuman. Setelah itu ada menderita diabetes, di mana penderita diabetes sendiri merupakan faktor resiko karena imunnya jadi lemah ya, jadi kuman-kuman jadi lebih mudah. Bukan hanya blefaritis, di penyakit yang lain pun diabetes ini menjadi salah satu faktor resiko untuk memudahkannya tertular penyakit lain. Kemudian sering terkena zat atau benda yang iritatif seperti debu dan bahan kimia. Nah makanya jika misalnya pekerjaannya itu cenderung di tempat yang berdebu, disarankan nanti penggunaan kacamata pelindung. Atau di ruangan ber-AC nih, terlalu dingin, itu bisa juga menyebabkan matanya kering. Atau bahan kimia, misalkan pekerjaannya memang mengelas, atau bahan kimia yang walaupun tidak terpercik, dia bisa menguap, seperti pekerja nail polish, begitu. Nail art ya. Nail art ya. Itu kan ada bahan kimia juga tuh yang bisa menguap. Itu juga bisa memicu iritasi pada mata. Yang walaupun tidak langsung menyebabkan blefaritis, mungkin memicu dulu iritasi pada mata, kemudian rentan dikucek-kucek karena mata tidak nyaman, atau matanya jadi kering, itu salah satu faktor risikonya. Kemudian yang ini tadi ya, bekerja atau menghabiskan waktu terlalu lama di ruangan yang menggunakan AC. Nah kita ini matanya cenderung kering, jadi lelah. Tapi jangan khawatir kalau permasalahan mata kering, solusinya itu adalah sering-sering mengedipkan mata atau istirahatkan matanya, dan paling terakhir pertolongan terakhir itu menggunakan air mata buatan. Bentukannya seperti tetes mata, tapi itu sebenarnya isinya bukan antibiotik, bukan obat radang, dia pure pengganti air mata buatan. Itu ada, tapi jangan salah beli karena bentukannya mirip tuh sama tetes mata yang lain. Setelah itu tidak membersihkan riasan. Ini paling sering kejadiannya pada wanita ya. Betul,
apalagi penggunaan maskara yang tidak dibersihkan ya dokter ya. Atau dibersihkan tapi tidak terlalu bersih. Tidak terlalu bersih. Nah ini menarik nih dokter, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Pemirsa kita tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.